Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak saya di SMA Negeri 2 Situbondo kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Bersyukur kita pada Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu pada kegiatan pembelajaran pertama kali kalian bergabung di SMA Negeri 2 Situbondo. Kemudian ucapan syukur kita semua, kalian termasuk yang paling diuntungkan karena sekolah kalian sangat dekat ke sekolah. Kita contohkan ada saudara-saudara kita yang mau sampai ke sekolah sangat susah sekali, seperti yang tertayang pada gambar slide-nya. Begitu susahnya anak-anak kita untuk sampai di sekolah untuk memperoleh pelajaran. Itu adalah bentuk syukur kita. Kemudian kita juga harus bersyukur kalian berada pada ruangan yang nyaman. Kita lihat di slide ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bersekolah di tempat yang mungkin ruangannya tidak sekondusif kita. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian hari ini kita akan menjelaskan, menerangkan tentang materi kelangkaan. Materi kelangkaan ini berada pada KD 3.1, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian indikator apa yang ingin kita capai? Indikator yang ingin kita capai yang pertama adalah mendeskripsikan tentang kelangkaan, kemudian mendeskripsikan, mengidentifikasi juga faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Kemudian menentukan skala prioritas kebutuhan melalui biaya peluang dan mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan. Kemudian akan muncul dari kalian semua, kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu apa, Bun? Saya tidak paham. Apakah langka sulit diperoleh? Apakah langka sulit didapat? Kemudian kita jabarkan, kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah tidak seimbangnya antara yang kita butuhkan dengan barang yang tersedia. Tidak seimbangnya antara sarana pemuas kebutuhan, sumber daya yang ada dibandingkan dengan kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Kemudian, Bun, di slide kita tampak, terus kenapa kok menjadi langka? Kita cari bersama-sama faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah perang. Perang menyebabkan sesuatu menjadi langka. Contoh, apa yang langka pada kondisi perang? Satu, bahan makanan. Kemudian pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban dari perang itu sendiri. Kemudian obat-obatan bagi yang terdampak sebagai korban dari perang. Kemudian berikutnya bencana alam. Bencana alam ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pada hal tertentu, misal kelangkaan pada air, kelangkaan pada makanan juga. Bencana alam yang terbaru seperti yang hari ini kita bacakan di Luwu, Sulawesi Selatan, di Masamba, Sulawesi Selatan, begitu banyak korban dari banjir itu sendiri. Kemudian apalagi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Tampak di slide-nya, banyaknya sumber daya yang rusak karena ulah manusia. Banyak sumber daya yang rusak karena ulah manusia. Kemudian berikutnya
Kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu juga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian apalagi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Yaitu perbedaan letak geografis. Mungkin kalian yang bertempat tinggal di daerah pegunungan akan berbeda halnya dengan kalian yang tinggal di daerah pesisir atau di tepi pantai. Jadi itu bagian dari yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oleh sebab itu kita mulai bertanya kembali, Bun, kelangkaan itu pada apa saja? Kalau kita bacakan, kelangkaan akhirnya kita kerucutkan kepada kelangkaan faktor produksi. Kelangkaan faktor produksi apa saja? Satu, kelangkaan faktor produksi bisa sumber daya manusia. Kemudian kelangkaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, kelangkaan dari tenaga kerja. Kemudian berikutnya kelangkaan dari entrepreneur. Ini bagian dari kelangkaan yang kita kerucutkan pada kelangkaan faktor produksi. Kemudian kita mulai berpikir kembali. Tadi disebutkan oleh Bunda terkait dengan kebutuhan. Berarti kalau terjadi kelangkaan karena kebutuhan kita yang sangat banyak, sedangkan alat pemuas, sarana pemuasnya sangat terbatas, maka kita juga akan berpikir pada berikutnya adalah penyebab terjadinya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, kemudian apa penyebabnya? Kalau tadi kita berbicara tentang faktor penyebab kelangkaan, dari mulai perang, kemudian bencana alam, letak geografis yang berbeda, dan sebagainya yang tadi ditayangkan di slide-nya. Sekarang kita mengarah kepada kenapa kebutuhan manusia tidak terbatas. Faktor apa yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas? Kita buka bersama-sama di slide-nya. Yang pertama adalah jelas sifat alami manusia. Sifat alami manusia itu menyebabkan kebutuhannya menjadi tidak terbatas. Mungkin kalau kalian baca, seandainya gunung, ada gunung emas, kemudian satunya gunung emas lagi, maka masih akan mencari gunung emas yang ketiga. Itulah sifat alami manusia yang menyebabkan kebutuhannya menjadi tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah faktor pendapatan. Faktor pendapatan itu sangat linier terhadap besarnya kebutuhan. Ketika pendapatan saya 100.000, maka konsumsi saya tidak jauh dari 100.000. Tetapi ketika pendapatan saya naik menjadi 500.000, maka yang saya inginkan hampir tidak jauh dari 500.000. Itu faktor yang berpengaruh pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua adalah tadi tingkat pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh kepada kebutuhan kita. Contoh, ketika saya tinggal misal di pedesaan dengan saya tinggal di perkotaan, maka kebutuhan kita menjadi berbeda. Ini yang menyebabkan salah satu kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Kemudian berikutnya ada kemajuan teknologi juga. Kemajuan teknologi itu berpengaruh sekali terhadap kebutuhan. Contoh, mungkin 10 tahun yang lalu handphone kita tidak berkamera. Mungkin handphone kita hanya bisa untuk nelpon saja.
Tetapi pada hari ini Anda tidak lagi yang seperti itu handphone kalian, tetapi sudah berubah menjadi handphone Android yang bisa untuk mengakses seluruh kegiatan kalian, termasuk pada hari ini ketika kalian melihat video pembelajaran ini, kalian membutuhkan handphone yang lebih canggih lagi. Nah, itu terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudian berikutnya yang berpengaruh terhadap kebutuhan adalah akulturasi budaya. Akulturasi budaya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di satu wilayah, kebiasaan-kebiasaan yang di lingkungan kita, misalnya ada asimilasi dan akulturasi budaya yang menyebabkan kebutuhan kita menjadi bertambah. Nah, berikutnya kalau kita cobakan lagi, apalagi yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas, yaitu adalah perdagangan internasional. Sekarang kemudahan akses ketika kita melakukan ekspor impor dengan negara lain karena kebutuhan kita bertambah, menyebabkan adanya apa? Perdagangan internasional. Nanti ini akan kita bahas pada materi di kelas 11 terkait dengan perdagangan internasional. Nah, itu tadi yang dipaparkan oleh Bunda terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebutuhan manusia tidak terbatas. Sekarang, kalau sudah kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, maka kita harus memilih. Kalau uang kita 100.000, ada pilihan, yang satu untuk rekreasi, yang satunya untuk kita beli buku, mana yang harus kita pilih? Nah, ketika kita memilih satu keputusan A, berarti di situ kita harus mengorbankan yang lainnya. Nah, di istilah di kita ekonomi, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Biaya peluang itu apa? Tampak di slide-nya. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu, yang diukur dengan manfaat yang hilang karena menggunakan sumber daya untuk tujuan yang lain. Nah, jadi kalau kalian bacakan seperti ini, ketika kalian memutuskan untuk membeli buku, maka yang agenda untuk rekreasi, misal ke Pasir Putih, kalian hilangkan. Berarti yang kalian korbankan itu menjadi biaya peluang. Nah, oke, berikutnya ini bisa ditambahkan, itu tadi yang saya bacakan itu adalah menurut Ibu Supiati. Kemudian berikutnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan, Bun, saya bingung cara saya memilih yang benar, maka kita harus berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan. Berpikir secara rasional. Bagaimana caranya berpikir rasional? Satu, yaitu dengan menganalisa biaya. Menganalisa biaya seperti apa? Kalau dengan cara yang pilihan ada yang murah, kenapa kita harus memilih pilihan yang mahal? Nah, itu artinya kita ada perbandingan biaya. Itu sebagai kita berpikir rasional. Kemudian analisis manfaat. Ketika kita memutuskan sesuatu, bagaimana analisa kemanfaatannya? Misal, kalau saya satu pilihan tadi, contoh beli buku, dan satunya saya jalan-jalan ke Pasir Putih, maka saya akan membuang yang jalan-jalan ke Pasir Putih. Berarti apa? Kemanfaatannya, buku jauh lebih bermanfaat. Berarti saya menggunakan alat analisa manfaat. Termasuk analisa waktu. Kalau saya beli buku, maka buku itu bisa saya baca sepanjang masa. Tetapi kalau saya memilih ke Pasir Putih, berarti saya
sehari waktu itu hilang. Walaupun dalam biaya peluang itu tidak selamanya harus diukur dengan uang. Jadi bisa diukur dengan kepuasan juga, tetapi tetap kalian harus memilih mana yang paling bisa dirasionalkan. Termasuk analisa yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong membeli sesuatu. Misal, saya membeli barang A. Faktor apa yang mendorong saya beli A? Kalau kira-kira itu tidak sangat dibutuhkan dan itu bisa ditunda ke berikutnya, maka saya tidak akan membeli barang ini. Jadi itu mengidentifikasi faktor pendorong pembelian satu hal. Kemudian berikutnya, ini anak-anak saya ajak berpikir lebih logika lagi, berpikirnya secara bertahap. Oh, untungnya ini. Oh, kalau saya beli ini ruginya ini. Maka Anda berpikirnya secara bertahap, tidak berpikir secara emosional. Oke, berikutnya, nah itu sudah tampak tadi. Kemudian tadi disebutkan juga ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan, kemudian jenis kebutuhan apa saja? Jenis kebutuhan bisa berdasarkan intensitasnya. Kemudian ini insya Allah di SMP sudah kalian, kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan berdasarkan wujudnya, kebutuhan berdasarkan subjeknya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ini insya Allah di SMP sudah, kita mengulang sedikit saja. Intensitas primer, sekunder, dan tersier berdasarkan waktu hari ini dan masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan subjek, individukah atau kebutuhan kelompokkah. Kemudian berdasarkan sifat, itu masuk kebutuhan rohanika atau kebutuhan jasmanika. Ini minta maaf karena durasinya sangat pendek sekali, diterangkannya begitu cepat. Jadi kalian harus benar-benar nanti bisa menggali lebih banyak lagi terkait dengan kebutuhan manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia. Kemudian sudah terakhir, pada kegiatan pembelajaran ini anak-anak seperti tugas, karena ini bahasannya paling main topik adalah kelangkaan, maka tugas individunya adalah membahas mengenai kelangkaan. Tugas individunya berbentuk kalian mencari materi kelangkaan untuk absen nomor 1 sampai dengan nomor 7. Mencari materi terkait dengan kelangkaan air bersih. Kemudian absen nomor 8 sampai 14 itu kelangkaan hutan. Kemudian absen 15 sampai 21 kelangkaan terumbu karang. Sedangkan absen nomor 22 sampai 28 itu adalah kelangkaan migas. Kemudian nomor 29 sampai dengan 36 membahas mengenai sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya manusia. Bun, kenapa kok bahasannya ini? Silahkan, rujukan kita, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Maka rencana kegiatan pembelajaran yang ditampilkan adalah terkait dengan lingkungan. Olehnya tugas-tugas ini akan menjadi satu bacaan buat kalian bahwa sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang membahas tentang lingkungan. Oke, itu untuk anak saya. Khusus kelas yang saya masukkan ini nanti pada kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Nanti IPA 3 dan sampai dengan IPA 6 nanti pengampu pada kelas tersebut akan memberikan tugas yang di-share lewat aplikasi yang sudah disiapkan. Kemudian terakhir, sudah dari tadi ada pembukaan, ada materi, kemudian hari ini yang menit terakhir adalah penutup. Yuk, pesan Bunda.
Satu, hendaklah jangan hidup bermewah-mewahan. Kemudian, sederhana jauh lebih menguntungkan. Kemudian, ini yang paling penting untuk kalian. Setiap pilihan selalu mengandung resiko. Olehnya, pilihlah resiko yang paling ringan. Terima kasih kalian sudah mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Bunda sebagai pembina mata pelajaran ekonomi di kelas 10, apabila ada salah dan kurangnya, Bunda minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.